Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita di mata kuliah pada malam hari ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis riset. Ya, saya akan share screen. Silahkan untuk menginformasikan apakah sudah terlihat. Ya, sebentar. Ya, sudah terlihat di layar ya. Sudah Pak, sudah. Ya, Sudah, Bapak. ya ini adalah Pak, tugas paper ilmiah bab mutasi genetika ya. Nanti saya akan bagikan linknya ya, yang kalian bisa eksplorasi malam ini. Saya bagikan linknya di Zoom ya. Saya bagikan linknya di Zoom. Jadi nanti selesai kegiatan di kolom pesan, ya, di kolom pesan akan saya bagikan link. Nah, silakan linknya nanti bisa kamu klik. Nah, link itu adalah materi yang saya share pada malam hari ini. Jadi tidak perlu khawatir ya. Di sini juga saya mengundang selain dari semua kelas, juga ada perwakilan dari karya ilmiah remaja yang hadir. Saya harap juga sudah hadir, bisa menyimak pembelajaran kita pada malam hari ini. Nah, tugasnya adalah tugas paper ilmiah. Ya, paper itu sebuah karya tulis singkat ya, yang sederhana, berlandaskan pada eh, proses kita melakukan literasi ilmiah, kemudian kita tuangkan dalam bentuk buah pikiran. Kemudian bab yang kita bedah adalah terkait dengan bab mutasi genetika yang pada beberapa kelas sudah dibedah ya, sedikit banyak sudah belajar literasi, bukunya juga sudah dibagikan, yang harapannya nanti ketika pembelajaran kita bisa mengikuti dengan baik. Ya. Untuk tugas praktikum, ya praktikum mata pelajaran biologi, nanti akan diarahkan yang pertama adalah bersifat individu. Nah, jadi tugas ini sifat individu, tidak ada kelompok, tidak ada barengannya, semua berdasarkan pada usaha dan daya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua dikerjakan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Saya cek di kelas IPA itu ada sekitar seratusan laptop ya, berarti bisa kalau memang mau pinjam ya, silakan bisa pinjam satu sama lain. Tapi yang jelas semuanya merasakan bagaimana cara mengerjakan tugas menggunakan komputer atau laptop. Bisa juga dirental, bisa juga minta bantuan dari kakak dan lain sebagainya. Kemudian dipresentasikan, ya, dipresentasikannya adalah saat agenda ujian praktek dan dibukukan sebagai bentuk pembelajaran publikasi ilmiah. Aspek yang akan kita gali di sini adalah aspek literasi, di mana kita akan membaca literasi ilmiah pada jurnal berskala nasional, bagaimana proses mengutip atau mengolah kutipan, parafrase, mencari literatur ilmiah menggunakan Google Scholar, dan memahami proses menulis daftar pustaka. Ya, mungkin di pelajaran bahasa Indonesia sudah diajari cara menulis daftar pustaka, tapi di sini kita akan lebih mendetail daftar pustaka yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Yang kedua, aspek berpikir kritis. Ya, jadi kamu harus berpikir kritis terhadap topik yang dipilih, tidak serta-merta copy paste ya. Karena banyak sekali saya cek bahwa ketika silakan ada guru memberi tugas bikin pidato, semuanya tinggal kopas dari internet. Silakan bikin tugas membuat poster, semuanya kopas poster dari internet. Jadi tidak eh, menggunakan karya yang orisinil. Nah, di sini saya harap kalian bisa belajar untuk menggunakan karya yang lebih orisinil. Kemudian menemukan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan mutasi genetika. Jadi harapannya bisa jadi pemecahan masalah dan meningkatkan kesadaran diri serta masyarakat terhadap bahaya mutagen. Mutagen itu adalah zat-zat yang bisa memicu mutasi genetik ya, khususnya penyebab kanker. Nah, yang ketiga, secara aspek keterampilan dan adaptasi teknologi, peserta didik diharapkan dapat menuangkan pemikiran dan hasil literatur dalam karya tulis ilmiah atau paper. Jadi terampil mengetik, menyusun layout papers dengan standar jurnal ilmiah menggunakan Microsoft Word, mempublikasikan dan mempresentasikan hasil tulisan dalam forum diskusi ilmiah. Instruksionalnya, nah instruksional ini.
Yang pertama, mencari zat, bahan kimia, atau bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi genetik. Nanti saya akan berikan lampiran contoh-contoh topiknya. Kemudian yang kedua, mencari zat, bahan kimia yang mendiskusikan hasil pencarian sementara dengan teman dan guru. Boleh diskusi dengan teman, boleh juga nanti konsultasi ke saya untuk memperoleh konfirmasi kelanjutan dari penugasan. Jadi dalam hal menyusun karya ilmiah ini dibutuhkan konfirmasi, diskusi, pembelajaran, konsultasi ya, jangan hanya ngerjain sendiri kemudian hasilnya jelek ya. Ngerjain sendiri kemudian hasilnya acak-acakan. Jadi perlu struktur pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis literatur ilmiah. Kita cari sumber literaturnya adalah Google Scholar, ya Google Cendekia. Kalau yang sering ikut lomba bareng saya biasanya sudah biasa dengan hal ini. Kalau yang nggak pernah menyentuh, ya malam ini harus belajar mengetahui yang namanya jurnal ilmiah. Kemudian yang keempat, menuliskan paper ilmiah dalam format standar jurnal ya. Standar ini standar nasional dan internasional ya, menggunakan template. Nah, ini nanti ada template-nya nih. Jadi template-nya bisa kamu download ya, template-nya bisa kamu download. Nanti akan jadi saya kasih contoh. Contoh ya, saya bikin dulu dong gitu. Ini saya bikin dulu. Ini jurnal ilmiahnya, contohnya ya. Tadi dari 3 halaman ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya, yang penting jurnal ilmiahnya memuat struktur yang lengkap ya. Apa saja strukturnya? Pertama ada judul, nama penulis, asal sekolah, alamat sekolah, email penulis ya. Seperti ini nulisnya. Eh, Judul, ini ada judul ya. Nah, ini ada nama penulis. Silakan kamu tulis di situ. Ini ada asal, unit instansi, ini ada alamat. Nah, ya mungkin alamatnya nanti akan kita ganti. Ya, alamatnya akan diganti alamat terbaru ya. Nah, alamat terbaru nanti saya akan infokan dan ini email. Nah, email boleh email yang dipakai untuk pendaftaran perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi emailnya tulis di sini. Nah, kalau yang atas ini dan yang sini ini template. Ini template nanti sudah ada dari template-nya yang saya berikan yang kamu download di sini nanti. Ya, jadi ini download template-nya ini dalam bentuk Microsoft Word. Mengerjakannya pakai komputer atau laptop karena kalau mengerjakan di HP pasti dijamin acak-acakan ya. Kemudian struktur berikutnya nih abstrak. Nah, ini namanya abstrak nih. Abstrak adalah ringkasan dari seluruh penelitian yang memuat pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Ya, ini abstraknya. Jadi orang bisa memahami seluruh isi penelitian ini hanya dengan membaca abstrak. Ya. Nah, abstrak memuat kata kunci. Nah, kata kuncinya ini nanti bisa kamu buat dari kata kunci yang paling banyak disebut dalam penelitian tersebut. Ya. Kemudian ini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini ya tadi dari beberapa paragraf ya. Kemudian nah ada lagi setiap paragraf memuat kutipan. Nah, ini contohnya kutipan nih. Nah, yang kamu tulis. Bagaimana cara nulisnya, Pak? Nanti diajarin ya. Kemudian ada metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian ini karena semuanya dalam satu jenis penelitian, jadi metodenya adalah sama ya. Metodenya ini nanti tinggal kamu kopas. Metode penelitiannya adalah ini ya. Jangan sampai nanti metode penelitiannya pakai metode penelitian orang lain ya. Metode penelitiannya tinggal dikopas saja. Nah, hasil penelitiannya adalah hasil dari pembahasan literatur yang sudah kamu baca. Kemudian harus memuat gambar. Nah, ini contohnya memuat gambar nih. Ada daftar sitasi atau kutipan gambar seperti ini. Bagaimana caranya nanti akan saya ajari. Kemudian di sini juga ada sekian paragraf hasil pembahasan dan terakhir ada kesimpulan. Dan yang paling penting adalah daftar pustaka. Daftar pustakanya minimal 3 dari jurnal ya. Jadi daftar pustakanya bukan www.google.com, bukan. Bukan juga daftar pustakanya dari www.wikipedia ya. Nah, jadi daftar pustakanya nanti diajari cara nyari daftar pustaka. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oh ya, jangan lupa batas pengumpulannya adalah tanggal 20 Januari 2026 ya. Ini bukan 2025. 20 Januari 2026. Ya, oh kita ganti dulu deh. Pengumpulannya paling lambat adalah 20 Januari 2026. Jadi kalian bisa buat memanfaatkan waktu libur. Ya, daripada libur jalan-jalan ke villa dan lain sebagainya. Ya, jadi ini 2026 langsung digunakan ya untuk
apa membuat artikel. Nah, oke, sudah diganti ya. Kita cek sudah Januari 2026 ya. Nah, kemudian ini menggunakan berbagai macam aturan, contohnya minimal terdiri dari 3 lembar A4. Jadi 3 lembar itu minimal ya. Dengan margin sebagai berikut. Nah, nanti marginnya saya ajari bagaimana mengecek margin ya. Fontnya Time New Roman, ukurannya 12 poin untuk identitas dan 10 poin untuk abstrak dan isi paper. Daftar pustakanya menggunakan format American Psychological Association atau apa. Oh, bagaimana sih daftar pustaka bentuk apa? Nanti saya kasih tahu. Minimal terdiri dari 2 gambar. Nah, jadi harus ada gambarnya. Gambarnya bisa berupa gambar ilustrasi, tabel, grafik, bagan, dilengkapi keterangan sumber pustaka. Yang contohnya tadi saya contohkan nih yang ini nih. Nah, ini ada gambar, ada sumber pustakanya. Ini ada gambar, ada sumber pustakanya ya. Kemudian kita balik lagi ke bawah. Kemudian di sini waktu pengerjaannya hingga 20 Januari 2026 dan merupakan syarat ujian praktik dan ujian sekolah. Mata pelajaran biologi berkaitan dengan pengambilan nilai untuk ijazah kelulusan ya. Nanti filenya akan dikumpulkan melalui link Google Drive. Ya. Paham sampai di sana? Kita akan mulai pembahasan lanjutannya ya. Pertama ya untuk membuat sebuah makalah riset itu dibutuhkan yang pertama adalah sumber pustaka. Nah, ini akan mengkolaborasikan kecerdasan artifisial atau istilahnya coding ya dengan eh, pembelajaran berbasis ilmiah. Untuk coding atau artificial intelligence-nya nanti kita pergunakan Gemini ya. Jadi kamu bisa pakai Gemini. Kenapa Gemini? Karena nanti nyambungnya ke Google Scholar-nya ya. Jadi kita pakai Gemini, kita buka ya. Mungkin masing-masing ada Gemini ya. Ada Gemini masing-masing. Nah, di sini nanti kita buka. Nah, ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Ini biasanya kamu bikin buat gambar, video, belajar dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita akan pergunakan untuk research ya. Kemudian setelah buka Gemini jangan dipakai dulu. Ya, jangan dipakai dulu. Jangan ditulis soal dari saya ya, tapi kamu masuk ke bab berikutnya yaitu Google Scholar. Ya, Google Scholar atau bahasanya Google Cendikia, bisa juga Google Cendikia. Ini kamu klik. Nah, tulis akan muncul Google Cendikia. Coba sampai di sini ada yang ketinggalan atau tidak. Yang ketinggalan bisa acung tangan saja. Nah, ini tadi dulu nih ada yang nanya dulu. Kalau nanya kalau bisa kasih tahu ya karena saya tidak selalu membuka kolom pesan ya. Acung tangan dulu boleh, ngomong langsung juga boleh. Pak, izin bertanya buat jurnalnya ada ketentuan tahunnya enggak? Misalnya maksimal 5 tahun terakhir atau enggak atau tidak ada ketentuannya kalau dari saya biar lebih memudahkan. Tapi ya, tapi jurnal itu lebih baik apabila penelitiannya lebih kekinian, gitu ya. Jadi nanti saya akan cek itu akan jadi skor nilai daftar pustaka. Saya ambil contoh. Nah, misalkan kita mau nyari tema ya. Jadi saya misalkan memikirkan sebuah masalah nih. Apa sih penyebab dari banyaknya gangguan sistem organ tubuh pada manusia, baik itu sistem hormonal ataupun pertumbuhan atau gejala mutasi genetik. Mungkin salah satunya bisa berasal dari apa yang kita pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya contohnya adalah botol air minum. Nah, akhir-akhir ini saya jumpai banyak botol air minum yang mencantumkan BPA free. Nah, saya penasaran tuh apa sih BPA itu? Oh, BPA itu ternyata adalah bisphenol A ya, yang merupakan senyawa yang digunakan untuk membuat botol plastik. Nah, adakah bahaya dari bisphenol A? Nah, ini namanya analisis topik nih untuk memunculkan permasalahan. Oh, coba saya cari di Google Cendikia, searching. Nah, gitu ya. Nah, Google Cendikia ini ada beberapa fitur ya. Ada beberapa fitur di antaranya eh, pertama ada laman pencarian, kedua ada hasilnya. Nah, ketiga ada artikel rujukan. Nah, tadi seperti yang ditanyakan tadi, Pak, artikelnya boleh artikel lama atau harus artikel baru. Nah, kita tinggal bikin rentang aja di sini. Mau tahun berapa? Misalkan saya mau tahunnya 2020.
sampai 2025 misalkan. Nah, kita telusuri, otomatis yang muncul adalah artikel yang terbaru, gitu ya. Nah, kemudian kita harus mencantumkan kutipan ya. Nah, ini kita pilih, misalkan, Pak, ini ada bahasa Inggris. Saya milih ini aja. Bahasa Inggris kita coba. Pak, gimana? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Atau nanti diajarin caranya gimana yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bisa menganalisis jurnal berbahasa Inggris. Nah, ini jurnal saya klik ya. Saya klik, saya buka, ya open. Nah, kita pilihnya open new tab aja, jangan klik langsung. Karena open new tab itu nanti bukanya ke samping. Nah, begini. Jadi yang kebuka ke sampingnya ya. Ya, sebentar saya screenshot dulu. Ya, ya. Ya, ini adalah cara yang paling biasa ya dalam perkuliahan. Jadi kita biasa apa? Belajar ya dengan cara seperti ini. Ini yang paling gampang ya. Nanti ada lagi berbagai macam pencarian selain Google Cendekia. Saya mengajarkan yang paling basic. Nah, ini ada muncul seperti ini nih. Ini namanya laman jurnal ya. Ini kebetulan Indonesian Journal of Community Empowerment. Nah, pertama caranya adalah di mana sih jurnalnya? Kamu cari yang ada tulisan download PDF. Bisa letaknya di mana aja tapi biasanya kecil. Nah, kayak gini nih, download PDF. Ini kamu download, set download. Nah, maka akan muncul jurnalnya. Nah, jurnal ini bahasa Inggris ya, tapi hanya abstraknya saja. Ternyata dalamnya bahasa Indonesia dan bisa kamu baca serta kamu pahami. Nah, bolehlah ini kita download ya. Saya download, download. Nah, download masuk ke laman saya, masuk ke apa istilahnya? Ke komputer saya. Sudah di-download, kita lanjut. Nah, itu jurnal yang ke satu. Jurnal yang kedua, yang mana sih perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan bisphenol A pada kemasan air minum. Boleh nih. Kayaknya bagus. Kita download. Open new tab. Nah, ada yang artikel yang sekali download langsung masuk. Ya, apa cirinya? Cirinya adalah kalau dia apa bentuknya begini nih, ada tulisan PDF ini di-download langsung masuk. Kalau yang ini tadi ke laman pusat jurnal dulu baru download jurnalnya. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, ada lagi eh, misalkan ini nih, sosialisasi bahaya lingkungan plastik. Atau kita ambil yang paling ini ya, resiko. Nah, misalkan resiko, kita ganti searching ininya apa, identitinya. Penggunaan botol plastik dengan bisphenol A, misalkan. Oh, ini akan muncul lagi. Oh, ternyata bisphenol A itu banyak digunakan pada wadah botol galon yang kamu bisa gunakan untuk biasa kamu gunakan untuk air minum isi ulang. Nah, nah ini coba-coba kita download nih. Siapa tahu di sini ada artikel ya. Coba kita download saja. Wah, ini banyak ada jurnalnya. Oke, kita download. Kayaknya bagus. Tadi sudah berapa jurnal yang saya koleksi? Ada tiga ya. Oh, sudah ada tiga daftar pustaka nih. Sudah ada tiga daftar pustaka. Yang pertama ini, yang dua tadi. Nah, sampai di sini saya mau stop share ya. Saya mau stop share dulu. Ya, tadi sudah dapat tiga download jurnal. Kemudian nanti download-downloadan jurnal ini harus dipindahkan ke dalam Microsoft Word. Ya, saya ganti model sharing ya. Sharingnya adalah yang sharing apa? Entire screen. Jadi semuanya ke sharing. Nah, sekarang akan saya sharing bagaimana cara mengkopas daftar pustakanya. Karena kita mau pakai yang itu misalkan. Ya, nah ini coba kalau ini saya minta kodenya. Misalkan ini tadi sumber yang saya download terakhir nih. Ini ada tanda kutip di sini nih. Ada tanda kutip. Nah, ini kita klik. Nah, akan muncul kutipan seperti ini nih.
saya milih yang metode apa, karena tadi di aturannya pakai metode apa ya. Jadi kita pilih yang ini, kita blok. Hmm. Kemudian kita klik kanan, kemudian saya kopas. Nah, saya pindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini saya paste di sini. CTRL, paste. Nah, langsung jadi daftar pustaka ya. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu repot-repot, tinggal kopas saja. Sementara tadi artikel yang saya gunakan tidak hanya satu ini, tapi ada dua yang lain. Kita mundur aja. Dua yang lain itu tadi yang ini kayaknya. Ya, yang Lubis ini kan. Nah, ini Lubis nih kita kutip. Nah, ini kita sini ambil, kemudian kita copy. Ya, kita paste di sini. Nah, seperti itu ya. Oh, sama aja. Ya, ternyata ininya sama ya. Coba kita cari yang lain tadi. Eh, oh, yang perlindungan hukum ini tadi juga kita kutip. Nah, Audah ya. Ini kita bisa ambil, kita kopas, kita paste ke bagian dokumen. Nah, gitu. Ini contoh mengutip daftar pustaka ya. Sampai di sini paham? Nanti daftar pustaka ini yang akan kamu cantumkan di bagian belakang jurnal daftar pustaka yang tadi saya tunjukin nih. Yang mana saya tadi tunjukinnya ya? Yang di sini nih. Yes. Ya, yang tadi saya tunjukin di sini ada daftar pustaka. Nah, ini kan daftar pustaka. Nah, ditulis dengan format yang seperti ini bentuknya. Ya, ini namanya format hanging. Nah, nanti saya ajarin cara formatnya. Yang penting tulisan daftar pustakanya aja udah ngumpul dulu. Itu udah ngumpul dulu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan boleh bertanya. Atau ada yang ketinggalan? Caranya gimana? Kliknya apa? Silahkan. Bisa raise hand. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Selanjutnya kita ke Google Gemini yang tadi kita buka ya. Ini Google Gemini, ini adalah AI. AI yang membantu kita untuk mencari, untuk belajar. Sebenarnya AI ini tugasnya itu untuk bantu kita belajar, nah. Bukan AI ini untuk cheating ya, bukan oh dapat soal dari guru, masukin AI semua, keluar jawabannya. Kemudian oh tulis tanpa kamu baca sama sekali gitu ya. Jadi AI ini tugasnya membantu kita belajar. Salah satunya adalah bagaimana untuk menerjemahkan jurnal. Jadi kita ada tanda plus nih di sini. Ada tanda plus di sini ya. Kita bisa pakai menu deep research ya. Deep research. Nah, ini ada tanda plus di sini. Kemudian kita upload file. Ya, klik upload file. Tadi saya sudah download jurnal ya. Sudah download jurnal. Ada 3 biji. Ini yang tadi saya download nih. Ya, ada yang Audah, ada yang siapa tuh? Nah, ini jurnal skripsi. Ini skripsi ya. Nah, ada yang ini, ada yang ini, gitu kan ada 3 tadi ya yang saya download ya. Nah, tiga-tiganya ini saya klik ya, kemudian saya open ya. Masuk ke sini nih. Ya. Kita sapa si Gemini. Gemini, tolong bantu saya mempelajari ketiga artikel ilmiah tersebut. Nah, enter. Nanti Gemini akan mempelajari. Dia akan belajar ngolah data. Kenapa? Karena, Pak, tak kemarin ada yang protes, Pak, saya disuruh nulis kok waktunya singkat banget, Pak, hanya hanya berapa 5 hari ya. Apa bisa? Nah, sekarang saya akan praktekkan kamu bisa menulis dalam waktu 1 jam. Jadi nggak usah lama-lama 5 hari ya. Sekarang 1 jam membuat tugas kuliah dan paper ilmiah. Nah, ini sudah nih. Dia melakukan analisis ya. Sudah dianalisis. Nah, sudah dianalisis. Nah, sudah dibuat. Nah, kita coba lagi tanpa deep research ya. Percakapan baru. Itu dengan deep research seperti itu. Itu bisa langsung membuat penelitian. Tapi karena kita penelitiannya sederhana, kita coba yang tanpa deep research. Biasa aja ya. Gemini, tolong pelajari artikel berikut. Bentar.
Kalau tadi yang dengan fitur deep research itu nanti akan menghasilkan makalah penelitian. Nah, kalau ini hanya berupa eh, metode kepustakaan, jadi kita tidak usah susah-susah ya. Nah, si Gemini ini akan melakukan pembelajaran. Dia lagi muter-muter ini berarti dia lagi membaca ketiga artikel jurnal ini untuk diinterpretasikan. Nah, udah keluar hasilnya ya. Saya mempelajari ketiga dokumen yang Anda unggah, membahas tentang topik utama yaitu bahaya bisphenol A pada kemasan air minum. Namun dari perspektif yang berbeda, hukum normatif, tanggung jawab pelaku usaha, deposisi ulang dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sudah dia ringkas isi jurnalnya. Nah, tugas kamu adalah mempelajari ini. Ya, kamu harus belajar dari sini. Kamu pelajari, oh begini. Nah, kalau kamu belajarnya kurang paham, maka bisa kamu klik ini. Nah, nanti klik ini akan memunculkan jurnal yang membahas. Bagian mana sih jurnal yang membahas itu? Gitu ya. Paham ya? Nah, itu cara belajarnya seperti itu. Selanjutnya, ini ada sumbernya. Sumbernya yang mana? Yang tiga tadi kan. Nah, selanjutnya kita minta. Selanjutnya, tolong pelajari format jurnal di bawah ini. Nah, apa format yang diupload? Format yang diupload adalah yang dari Microsoft Word. Nah, yang tadi, ini yang Microsoft Word yang tadi di-download ya. Nah, ini kita upload lagi ke sini. Template namanya. Saya suruh pelajari, dia belajar templatenya. Dia suruh pelajari templatenya agar dia memahami templatenya ya. Di mana download templatenya tadi? Templatenya di download di sini nih. Download template ya. Nah, selanjutnya dia menganalisis, mempelajari. Tolong pelajari format jurnal di bawah ini. Nanti dia akan mempelajari format jurnalnya, dipelajari, diolah. Nah, nanti baru kita, nah dengan begini kita membuat dia lebih cerdas. Ya, dia sudah mempelajari template, sudah templatenya sudah dipelajari dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dipelajari, kita akan berikan instruksi lagi ya. Dari tiga sumber makalah atau paper ilmiah yang saya berikan sebelumnya, saya ingin kamu membantu saya membuatkan paper ilmiah yang berjudul. Nah, judulnya kamu bikin sendiri. Misalkan tadi kan tentang bisphenol A ya. Misalkan saya bikin judul bahaya bisphenol A atau BPA dalam kemasan air minum isi ulang. Saya suruh dia membuat jurnal dengan memuat struktur satu abstrak, judul dulu ya, judul, penulis, tiga abstrak, empat pendahuluan, lima kesimpulan, isi ya, isi. Karena yang tadi yang metodologi yang ini ya yang saya tulis di sini metode penelitian ini tinggal kopas ya, jadi tidak perlu. Nah, ini hasil dan pembahasannya. Jadi pendahuluan kamu minta ke hasil pembahasan langsung ya, hasil pembahasan. Kemudian nomor 6 kesimpulan dan saran sama daftar pustaka. Nah, dengan format template yang tadi saya berikan. Oke, coba ini namanya prom ya. Ini namanya prom nih. Promnya bentuknya seperti ini. Prom itu artinya instruksi yang kamu tulis kepada Gemini untuk dia mengerjakan tugas kamu. Kemudian kirim. Nah, Gemini akan mulai berpikir, bagaimana sih cara buatnya? Ya, bagaimana sih cara buatnya? Nah, langsung diolah framingnya, dianalisis source-nya, kemudian diinvestigasi, bikin struktur ya. Ini tulisan di sini
adalah bagaimana cara dia berproses ya, dia berpikir. Jangan lupa yang hadir tolong screenshot ada foto saya, ada foto kalian dan ada materi yang saya tampilkan untuk lembar presensi ya. Sudah jadi. Nah, dari sini nih bahaya bisphenol A dalam kemasan air minum isi ulang. Abstraknya sudah dibuatkan. Ada kata kuncinya, ada pendahuluannya, ada hasil dan pembahasannya. Ya, ada tabelnya lagi di sini. Tabelnya bisa kamu kopas. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustakanya sudah lengkap yang tadi tiga tadi. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, ini kalau mau dikopas langsung bisa kita kopas, klik salin. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Yang tadi misalkan. Saya pindahkan, belum lupa. Ini masih yang lama. Tadi kurang kencang nekennya kayaknya. Salin respon. Ya, low. Ya. Oh, ini agak berat ini. Maklum, komputernya jadul. Nah, kita pindahkan ke sini. Udah jadi satu paper. Ya. Tapi masalahnya, papernya tidak akan seperti ini. Kenapa? Nah, karena ada banyak yang error tuh ya di sini tulisannya. Cara cara papernya adalah template-nya seperti yang saya berikan di download tadi. Nah, ini template-nya ya. Template-nya. Template-nya bentuknya seperti ini nih. Ya, template-nya bentuknya seperti ini. Oleh karena itu template-nya seperti ini, jadi bagaimana cara kita memindahkannya? Ada caranya. Ini adalah Microsoft Word, ya, Microsoft Word. Pertama kita baca dulu di sini ketentuannya di tugas paper ilmiah. Oh, sampai sini ada pertanyaan penggunaan AI-nya? Ada pertanyaan dulu untuk penggunaan AI-nya? Tidak? Tidak, Bapak. Sudah jelas ya? Pak, Bisa jelas, dipraktekin jelas. ya nanti ya. Ini udah selesai nih karya tulisnya. Tinggal ngerapiin aja tuh. Jadi saya praktekin dalam berapa menit itu tadi barusan. Baru 15 menit udah selesai. Ya, baru 15 menit udah selesai. Berarti saya ngasih tugas kalian itu nggak perlu dikerjakan berhari-hari. Luangkan waktu hari Jumat atau hari Sabtu. Saya yakin rampung gitu ya. Ini tadi dulu Paham harus ya? ada namanya, sabar. Nah, sabar ya, Bapak sabar. izin Ya, bertanya. silahkan bertanya. Misalkan kan saya ngerjain besok. Terus Heeh. misalkan besok saya udah selesai. Mungkin mau Ya. pengajuan revisi ke Bapak. Itu Nah. mending besok atau ketemu di hari Senin aja, Pak? Ya, revisi mah hari Senin. Tapi nanti Hmm, akan saya pandu ya hari Senin untuk revisi ya. Istilahnya revisi itu bisa nanti ada online, ada offline. Ya, intinya revisi mah hari Senin. Ya, hari Senin. Karena besok saya libur. Tapi pastikan revisinya sesuai dengan Juknis. Kalau sesuai dengan Juknis, pasti bagus gitu ya. Sesuai dengan yang saya contohkan, pasti bagus. Ada lagi pertanyaan? Ini terkait AI-nya dulu nih. Penggunaan AI-nya yang udah jadi satu artikel ini. Ya. Nah, artikel ini sebenarnya udah sama dengan artikel yang saya buat di sini, yang saya contohkan. Cuma belum rapi. Ya, gitu ya, belum rapi ya. Ya kan? Oh, ini kan rapi kayak begini, kayak jurnal ilmiah. Nah, tadi belum rapi. Nanti kita belajar juga nih ngerapihinnya. Sampai sini ada pertanyaan lagi terkait AI-nya? Pulang dari tadi Nggak ada? nggak. Ya, AI-nya udah jelas ya, cara pakai AI bisa ya. Tadi upload dulu di ini, ya jangan jangan sampai tidak bisa cara pakainya. Jadi AI jangan cuma buat nyalin jawaban doang. Ya, silakan Gali. Mau bertanya boleh. Itu Pak, saya mau nanya, kalau pakai AI selain Gemini diperbolehkan nggak ya Pak? Boleh, ChatGPT boleh. Cuma kan kita ngambilnya ini tadi dari Google Scholar ya. Ingat gak Ya, tadi yang saya ajarin awal tuh untuk nyari jurnalnya kan di Google Scholar tuh. Beda di muka lu, boleh. terfoto. Kalau kita pakai Google Gemini, terus Ganti nggak kita ya? pakai Google Scholar, kan nyambung karena sama-sama satu komunitas atau satu Ah, ya, ya. satu ini, satu Google gitu ya, satu komunitas Google, satu apa ya namanya sih, satu iklim. Kalau misalkan kita pakai ChatGPT juga boleh, tapi pastinya akan berbeda gitu ya, pastinya akan berbeda. Nah, gitu. Jadi Oke, baik Pak. jadi saya sarankan pakai ini aja gitu. Di scroll Oke Nah, down. Pak, kuncinya oke, ada di oke. sini nih.
Nah, ada di sini nih yang klik-klik ini. Karena nanti ini bakal dipakai lagi. Nih yang saya klik, kelihatan ya? Ada tulisannya nongol. Nah, ini nanti akan dipakai lagi. Jadi ada kuncinya di sini. Kenapa saya ajarkan pakai Gemini? Ada lagi pertanyaannya? Ah, lama lah di screenshot. Ya, kalau nggak ada, kita akan belajar bikin Microsoft Word-nya. Bikin artikel dalam Microsoft Word. Pertama, yang harus kalian pahami adalah nomor 6 dan nomor 7 nih. Oh ya, ada pertanyaan lagi di mana itu? Pak, kalau tidak pro apakah bisa perfect? Ya bisa. Ini ini yang saya kasih yang standar minimal. Mau pakai yang pro, pakai yang tidak pro juga bisa. Ketahuan ya jadi AI-nya pro gitu. Nah, kalau yang standar minimalnya seperti itu. Kalau misalkan pakai yang tidak pro juga juga normal itu mah. Kalau pengerjaan tugas seperti ini mah nggak perlu pakai pro-proan sebenarnya ya. Pakai yang standar juga sudah bisa. Gitu ya. Paham ya? Kita ke ini nih aturan margin. Nah, ini yang harus kalian pahami dalam penugasan, tugas kampus, tugas kuliah ini margin nih. Margin ini selalu jadi sumber penyakit karena mahasiswa kadang tidak bisa menguraikan margin ya. Tidak tahu milih kertas. Ini ada lembar A4 berarti kertasnya A4. Margin ada marginnya ya. Kalau font mah udah tahu ya. Nah, sekarang saya coba bagaimana ngeset margin. Nah, ini namanya template paper. Di bagian Microsoft Word tuh ada bagian namanya layout ya. Ada bagian namanya layout. Nah, di layout ini ada 4 margin, orientation, size, column. Kalau orientation itu untuk yang portrait, landscape. Kalau landscape itu melebar ke samping. Kalau portrait kan standar normal kertas. Nah, kolom sebenarnya buat ini. Bagaimana biar bisa dua begini. Tapi kamu tidak perlu membuat karena di template-nya sudah bikin format kolom ya. Jadi tinggal kopas aja nanti ke sini. Tapi kopasnya ada caranya juga, nggak sembarangan kopas. Kalau sembarangan kopas nanti berubah jadi acak-acakan. Berikutnya ada size. Size ini ukuran kertas. Nah, kamu bisa pilih A4. Nah, pilih A4. Pak, kalau yang kertas panjang boleh nggak kita standarkan? Dalam ini pilihnya A4. Kalau yang kertas panjang yang biasa dipakai buat siswa ngerjain tugas atau ekskul ngeprint tugas itu namanya F4 ya. F4 nggak ada di sini karena tidak standar. Nah, kalau kamu mau bikin kertas F4, nyarinya yang more. Nah, bagian sininya diganti dengan 33. 21 kali 33. Jangan pakai legal. Kalau legal lebih panjang daripada F4. Biasanya kalau yang pakai legal ketika ngeprint bawahnya mentok ya. Nah, jadi tapi untuk penelitian ini kita pakai A4 ya. Selanjutnya margin. Nah, ini margin ada custom di sini. Nah, custom di sini kita olah nih. Berapa sih aturannya tadi? Kita cek. Aturannya adalah 3,5, 2,5, 1,8, 1,8. Apa artinya? Artinya di atas topnya itu 3,5. Saya ganti dulu. Di bawahnya 2,5. Di kanan kirinya 1,8, 1,8. Kayak gitu ya. Ketika udah selesai, oke. Ya, oke gitu ya. Ini kan saya protect. Nah, bagaimana kalau, nah ada aturan lagi nih, bagaimana kalau tiba-tiba di sininya marginnya ini tidak dalam senti. Kadang ada ininya dalam inci atau ininya dalam yang lain gitu ya. Karena banyak satuan-satuan dalam eh, panjang ya. Caranya kamu buka ke sini, kemudian option. Nah, di option sini bisa di scroll advance kan. Nah, di advance. Nah, advance di bagian bawah. Nah, ini ada di sini nih. Sentimeter ya. Jadi kalau bentuknya inci, poin, pikas, nah jangan. Biar mudah kamu ganti sini sentimeter. Supaya ukurannya nanti seragam sentimeter semua. Paham ya? Ngeset ukuran kertas paham ya? Silakan Gali. Saya mau nanya lagi Pak. Ya. Itu itu Pak, coba tolong dipakai file yang satu lagi Pak. Ini kan udah settingan Bapak nih. Oh gitu. Tadi udah Oh yang file baru, yang ini misalkan ya. ya, coba Nah diinin ya. marknya Pak. Di mananya? Layout.
Di Margin, margin. custom margin. Ini, Iya, Pak. ya oke. Ini 3,5. Tapi pastikan sini udah senti ya. Kalau sininya inci kan senti beda sama inci. Sini Baik, Pak. 2,5, sininya 1,8, 1,8. Itu ya. Oke, nah. Tadi dulu lihat ukuran kertasnya dulu. Bentar, sebentar. Oh, ukurannya letter. Oh, ukurannya A4. Nah, gitu. Kalau letter lebih kecil daripada A4. Ya. Nah, sebentar. Oh, ukurannya tidak tidak matching ya? Kayak gitu maksudnya ya, Gali ya ukurannya tidak matching ya? Ya, takutnya begitu, Pak. Biasanya dari Nah, apa namanya dari AI begitu. ya enggak. Kalau ukuran ini adalah saya ngasih tahu cara ukuran dari apa? Karena tadi kan muncul tuh error gitu kan ya? Ya. Error. Nah, error ini kalau error karena memang tujuannya adalah supaya kamu pakai template yang ini, yang di-download. Nah, Oh, template yang di-download ini sudah disetting dengan ukuran yang sedemikian rupa supaya ukurannya sama kayak tadi, ya. hmm, Jadi kalau pakai template yang di-download, nah ini ukurannya sudah tinggal langsung pakai, tidak perlu ngeset ukuran. Nah, tidak perlu ngeset ukuran supaya ukurannya kekunci di sini. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kamu tidak bikin dari file baru. Karena kalau bikin dari file baru, nanti fontnya berubah, ininya berubah. Nah, itu ada nanti di kopas datanya. Nah, saya ambil contoh di sini. Ya, kalau bikin baru pasti kan judulnya begini tulisannya ya. Sementara di template kan judulnya dalam format apa nih? Kita cek formatnya. Nah, Time New Roman 12. Nah, dari AI di judul ini, nah dari AI-nya mana tadi ya? Nah, di sini ini kan jadinya seperti ini. Nah, ini kita blok, kita copy. Nah, lihat ya, perhatikan langkahnya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ke template yang tadi. Tapi kita blok templatenya, pastenya di sini nih. Namanya paste spesial. Ingat-ingat ya, paste spesial. Di sininya pakai unformatted text. Jadinya langsung otomatis menyesuaikan dengan ukuran template-nya. Gitu ya. Paham ya? Coba saya oke, Pak. praktekkan. Tadi si Gali senang praktek nih. Coba saya praktekkan nih Gali. Misalkan saya pastenya ngasal nih. Pakai paste aja. Tuh, acak-acakan. Iya nggak? Iya, Pak. Jadi kayak fontnya nggak menyesuaikan Nah, template ya, Pak, ya. gimana kalau mau tadi gimana caranya? Ingat nggak? Ingat Paste, pakai paste spesial. spesial, unformatted text. Bisa, Ingat-ingat bisa. kalau perlu dicatat tuh, ada catatan dicatat. Kopas. Nah, ini udah rapih ya, udah rapih. Namanya ini kan tinggal kamu tulis. Misalkan Aryo Sasongko. Ini nama sekolah ya. Alamatnya alamat yang baru ya. Udah hafal belum alamat yang baru? Belum, Jalan belum. Siaga Raya. Bisa dicatat. Eh, Perumahan Gria Asri 2, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Gitu ya. Email author ya saya 123 contoh ya @gmail.com. Paham ya? Sekarang kita Paham, ke paham. abstrak. Nah, abstrak. Ini nggak jangan diganti-ganti dari template ya. Ini mah udah ukurannya udah sesuai ukuran. Jadi jangan diutak-atik, jangan ada yang huruf yang digedein, jangan ada huruf yang dikecilin. Ya, formatnya harus seperti ini. Ya, jangan juga diganti. Oh, saya emang nggak senang Time New Roman, saya pengen diganti pakai huruf yang lain, jangan. Ya,
Termasuk yang bawah nih, yang bawah ini abstrak, tulisan abstraknya Times New Roman 12, tapi teks abstrak ininya Times New Roman ukuran 10. Ya, seperti tadi, saya ngambil dari yang AI-nya ya. Ini kan udah dibuatin abstraknya sama dia. Kita kopas, klik kanan, copy. Pindahin ke sini. Pindahin ke template ya. Ini template paper. Berarti kita ngebloknya ke sini kan? Nah, paste spesial. Unformatted text. Paste. Dah rapih langsung tuh. Ya nggak? Nah, rapih langsung. Kemudian saya kopas lagi. Apa kata kunci ya. Kata kunci. Copy. Nah, paste ke sini. Ini sebelumnya belajar copy paste ya. Nah, oke. Nah, langsung rapi. Pendahuluannya. Nah, jangan dari pendahuluan ya, tapi dari sini. Nah, masalahnya ini ada seperti ini nih. Ya, ada seperti ini nih. Nah, jadi jangan bablas sampai bawah, sampai sini aja dulu. Satu paragraf, satu paragraf. Ini satu paragraf saya kopas. Klik kanan, copy. Kemudian di sini template satu paragraf, paste. Nah, dah jadi satu paragraf ya. Nah, masalahnya kenapa saya berhenti di paragraf ini? Paragraf ini ada kata kunci seperti ini nih. Nah, kalau ada kata kunci kita buka, klik. Nah, dia dari siapa? Nih punyanya siapa nih? Karena ini namanya kutipan sitasi. Oh, dia sitasinya dari Inas dan Auda. Inas dan Auda tuh yang ini. Yang apa? Universitas Airlangga ya. Nah, kita cek dapusnya yang Universitas Airlangga. Ceknya di sini nih yang bagian kopas tadi. Inas Audah Universitasnya. Nah, ini nih. Ya, yang ini daftar pustakanya yang ini ya. Sehingga kita tulis di sini nanti ya. Seperti halnya di template. Nih di templatenya nanti kita tambahin sitasi di bawahnya nih. Sitasinya itu seperti ini. Mana ya yang masih ada contohnya ya? Sebentar, saya kopas ke belakang ya. Nih. Oh, ada contoh yang di sini. Saya kasih contoh yang di sini saja. Nah, yang di sini. Nah, nanti kamu kasih seperti ini nih. Nih, ya. Nih, saya blok nih, ya. Pertama nama penulisnya, kemudian koma tahunnya. Ya, saya ambil contoh. Si Inas Audah, dia tahunnya 2022. Nah, maka kamu tulis di sini. Audah I 2022. Nah, kamu tulis di sini, di template paper, di sini, karena dia, tadi kita ngambilnya di sini ya. Audah I titik 2, 2022. Gitu. Itu kita memuat citasi di situ. Paham ya? Paragraf 2. Tambah lagi, tadi yang sudah kita copy. Yang di copy dari apa Gemininya. Pak pusing, pala ngebul ya, itulah namanya belajar. Kalau nggak ngebul, pala kamu nggak ada isinya nanti, ya. Nah, baru gini udah pusing, padahal ini cara yang paling gampang. Nah, tadi kan paragraf 1, paragraf 2, nah, tentang BPA. Kita kopas lagi. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke sini. Kayak mana tadi ke template. Nah, tadi kan baru paragraf 1, sekarang paragraf 2. Sama kayak tadi. Paste spesial unformatted text. Nah, udah langsung rapih tuh. Ya. Nah, si paragraf 2 ini ada apa sitasinya? Kita cek. Cek. Nah, dari mana dia? Oh, Inas Audah lagi. Karena dari Inas Audah lagi, ya udah kita cantumkan, wajib. Ya, tapi di bagian mananya? Nah, sebenarnya harus lebih presisi sebenarnya mencantumkannya. Contoh, dia nyantumkannya adalah yang di sini. Ya, di bagian sebuah penelitian yang dilakukan migrasi terjadi perpindahan zat kemasan dari pangan ke dalam pangan. Nah, dari sini nih dia masukin kutipan dari sini. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Oh, masih sama berarti. Cantumkan aja Ines udah lagi. Ya. Nah, kemudian ada sebuah
kalimat kalau ketemu di kayak yang seperti ini. Sebentar. Saya cek dulu ya. Dari ininya. Nah, contoh ini nih. Eh, kalau ketemunya misalkan dari jurnal yang lama. Nah, ini kenapa kok Inas udah semua ya? Karena jurnalnya hanya 3. Kalau kamu pakainya jurnalnya 10, nah itu pasti akan lebih banyak lagi artikel yang dikutip ya dari jurnal yang kamu buat. Jadi bisa variasi. Paragraf 1 artikel si A, paragraf 2 artikel si B, paragraf 3 artikel si C. Karena saya nyari dari jurnal modern biasanya formatnya sudah lebih rapih ya. Nah, saya pengen mengajari kalau misalkan ada jurnal yang bertahap. Sebentar saya cari jurnalnya dulu ya. Jurnalnya yang jurnal lama atau kapan saja. Nah, misalkan saya cari di kapan saja. Ya, kapan saja di sini misalkan saya nyari di jurnal ini PDF klik. Nah, nah, kayak ini nih. Sebentar nih kita lihat. Penelitian yang dilakukan oleh Indah dan kawan-kawan. Nah, ini jadi dia cerita ini si penulisnya namanya Tabita. Francisca Nor Romaudil Nababan dan Silvina Murni Deborah Huta Barat. Tapi dia meneliti. Tapi dalam penelitiannya dia memuat penelitian yang dibuat oleh si Indah DKK 2025. Nah, jadi kita nulisnya gimana kalau ada kayak begini nih? Penelitian di dalam penelitian. Dia ngutip ke orang, nah kutipan itu kita kutip lagi. Di sini nanti kamu nulisnya begini. Di dalam apa? Jurnal kamu nulisnya begini. Ya, misalkan di sini kita selesai nih kutipannya ya. Jadi ternyata di situ bukan perkataannya atau bukan tulisan dari si yang kita kutip. Misalkan tadi siapa namanya Risma. Eh, Sebentar saya lupa lagi. Ininya Indah DKK ya 2025. Ininya Tabita dan Silvana 2000 berapa ini? 2025 juga 2025 juga misalkan ya. Misalkan Indah ya. Tadi yang kita kutip di bawah ini kita tulis di dalam. Nah, yang kita kutip di bawah ini yang dari kutipan dia ini kita tulis di bagian dalamnya. Mana tadi? Menurut Ika, tadi Ika ya kalau nggak salah ya. Ika, nah kita kasih dalam, nah Indah 2025 misalkan. Nah seperti itu. Jadi si Ika ini yang dikutip dalam jurnalnya Indah. Indah ini adalah jurnal yang dicantumkan di daftar pustaka kita. Itu misalkan ya seperti itu. Nah, itu caranya. Begitu juga dengan yang bawah ini. Apa? Kalau yang metode penelitian mah jangan diganti-ganti ya. Metode penelitian jangan diganti-ganti ya. Nah, yang diganti ini metode penelitian kamu pakainya metode penelitian yang di sini. Yang di artikel yang di sini ya, yang saya nah di yang sini ini tinggal kamu kopas aja dari artikel contoh. Ya, kopas sampai sini. Dah. Itu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan juga sama caranya dengan pendahuluan. Satu persatu kamu kopas dari sini. Ya, dari kopas dari sini. Nah, apabila ada tabel ya cantumkan tabelnya ke dalam eh, artikel ya. Kamu kopas dari sini dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara ngambil gambar. Misalkan kamu ngambil gambar galon. Galon isi ulang BPA. Misalkan kamu ngambil gambar galon isi ulang BPA. Nah, ini kan ada nih gambar galon ya. Kamu pengen lebih menarik. Oh, udah artikelnya saya isi gambar galon. Nah, kamu klik dulu di sini. Ketemu gambar tuh. Ya, kamu kopas. Nah, pertama copy image-nya dulu. Copy image-nya kamu masukkan ke template. Masukin ke template.
Misalkan di sini kamu mau naruh gambar. Paste ya, ini udah CTRL V, CTRL copy, paste. Sudah copy paste, sesuaikan ukurannya. Kemudian kamu ketik di sini gambar satu. Gambar satu, nah sumbernya, bagaimana cara menuliskan sumber? Nah, cara menuliskan sumber seperti ini. Gambar satu, tulis keterangannya dulu itu gambar apa. Ya, misalkan kamu pengen nulis keterangannya eh, dari gambar yang kamu input itu, contoh galon isi ulang dengan BPA. Misalkan sumbernya dari mana? Sumbernya dari gambar yang kamu kutip tadi. Tadi gambarnya saya ngutip di sini. Nah, ini bisa kamu klik kanan, kemudian copy link address, ya, copy link address atau copy image address, sorry, copy image address. Nah ini copy image addressnya kita copy kemudian kita cantumkan di sini. Paste spesial, ingat pastenya spesial ya, agar fontnya tidak berubah. Nah ini dari Media Indonesia, sumbernya dari Media Indonesia, cantumkan sini. Nah gitu ya, kemudian bisa rata tengah. Nah gitu ya, paham ya? Itu cara mencantumkan mau gambar, tabel, dan lain sebagainya. Bisa mencantumkan gambar. Kalau dia gambarnya ngambilnya dari Google Image. Kemudian nanti daftar pustakanya tinggal dikopas ke sini. Sama daftar pustaka yang di sini juga kita kopas. Yang tadi sudah selesai. Nah, itu kita kopas. Misalkan, oh tadi ada 3 nih. Kopas A ke sini. Kalau bisa daftar pustakanya 3, lebih dari 3 ya. 5 apa 10 gitu. Nah, kita enter di sini. Enter, kemudian paste, paste spesial. Unformatted text. Nah, nanti formatnya ngikutin tuh. Udah rapi dengan sendirinya. Daftar pustaka yang dicontoh tinggal kita hapus. Nah, ininya dihapus ya. Karena ini mah keterangan dari saya. Nah, dihapus. Kayak ini juga sama. Ini kan tadi di sininya pendahuluan ditulis dengan Time New Roman. Ini mah dihapus. Karena ini mah keterangan dari saya. Jadi jangan dicantumin ya. Kalau yang metode penelitian ngambilnya dari contoh PDF ya. Hasil dan pembahasan juga ini kan dari saya. Ini nanti dihapus, diganti dengan artikel yang kamu tulis. Begitulah kira-kira menulis artikel ilmiah yang bisa selesai dalam waktu 1 jam saja menggunakan laptop, AI, dan juga kuota internet. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari yang sudah hadir. Ya, ya silahkan, Galih lagi. Wah, Galih nanya terus nih. Gimana Galih? Nanya lagi nih, Pak. Gak apa-apa, Itu bebas ya. untuk judulnya sesuai materi dari biologi apa Ah gimana, iya, Pak? Pita. Judulnya apa gitu ya. Nah, nanti akan saya kirim ini ya entire screen lagi. Nah, ini nanti akan saya kirim ke link ya, ke link apa setelah kita tutup akan saya kirim ke link Zoom ya. Linknya ini akan saya kirim ke link Zoom di sini ya. Nah, tiga, ada ada 40 ya. 39, 40 pilihan judul topik ya. Ini topik ya. Ini namanya topik. Namanya topik bukan judul ya. Di antaranya adalah nomor 1 bisa kalian baca. Nomor 2, 3, 4. Ya, silakan baca. Nah, dari mana, Pak? Judul apa topik-topik itu? Topik-topik itu dari pembelajaran di kelas yang kalian cari di buku, kemudian kalian screenshot kirim ke apa grup kelas gitu ya. Jadi dari sini. Nah, ini semua ya. Saya kumpulin totalnya ada 40. Nah, dari topik ini tidak boleh ada yang sama. Jadi satu orang harus beda-beda dengan teman yang lain. Makanya keuntungan yang ikut kelas pada malam hari ini bisa menentukan topik pilihannya duluan. Ya. Nah, di apa? Di grup kelas nanti saya silahkan kalian mengirim ya topik pilihan berdasarkan tema yang ada nih. Contoh, sebentar saya edit dulu ya. Saya edit dulu. Cukup tuliskan mutagennya saja. Jadi nama misalkan Galih.
Nah, mutagennya pilih apa? Ultraviolet. Nah, cukup tuliskan ultravioletnya aja. Dan tidak boleh ada yang sama. Kalau ini suhu ekstrim, nah yang saya tebalin ya, ini sinar X, ini sinar ultraviolet, ini sinar gamma, ini pestisida DDT, ini asam nitrit. Asam nitrit itu biasa dipakai di daging ya, sosis ya, benzopiren, agen alkilase, ini yang dipakai buat perang, digitonin, kolkisin, ini akridin. Jadi cukup nama yang di bold saja. Jangan karena yang lain itu kan topik itu maksudnya pilihan. Nah, habis ini kita menentukan judul ya. Nitrosamin, HCA, PAH, formalin, merkuri. Nah, zat-zat ini adalah zat-zat yang ada di sekitar kita dan bisa memicu terjadinya mutasi genetik. Baik itu kanker, leukemia, ya, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang berbahaya ya. Nah, ini yang saya tebelin aja nanti ditulisnya. Nah, sambil saya scroll ke bawah, kalian bisa pilih-pilih dulu. Ya, cuma nanti belum dimulai ya. Ketika saya tutup baru mulai ngelis ya. Sekarang mah ancang-ancang dulu. Kita nggak tahu temen lu milih apa kan. Siapa cepat dia dapat. Nah, semua topiknya menarik ya. Semua topiknya menarik. Dan ada nggak jurnalnya? Ya ada. Nanti jurnalnya nyari di Google Scholar. Semuanya ada. Apalagi yang pada kosmetik, yang makin bawah nih makin tenar. Karena makin banyak jurnalnya makin seru pembahasannya. Ya, dah tuh ya. Sudah saya tebalin. Jadi nanti ketika saya save, kalian bisa menuliskan nama dengan topik pilihannya. Dan tidak boleh ada yang sama, ya. Yang sudah disebutkan oleh teman di atasnya, tidak disebutkan lagi oleh teman di bawahnya. Nah, apa yang harus kamu sebutkan? Yang kamu sebutkan bukan topik ininya, cukup nomornya aja. Misalkan, Galih, Galih milih apa? Misalkan Galih milih sinar X, ya berarti Galih dalam kurung 2. Gitu, ya. Nah, terus Nailah milih apa? Asam nitrit. Nailah dalam kurung 6. Gitu-gitu aja ya. Jadi tidak perlu di list semuanya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apa sudah tidak sabar untuk memilih topik dan mengerjakannya? Nah, saya mungkin nanti akan membuka Google Drive lebih awal, mungkin di hari Minggu ya, atau hari Sabtu. Jadi bagi yang pengen mengirim tugas duluan ke Google Drive. Oh ya, satu lagi Google Drive. Udah jadi rapih nih. Kita kirim ke Google Drive. Kirim ke Google Drive itu harus pakai PDF. Caranya gimana ngubah PDF-nya? Jangan pakai HP. Ya, pakai HP ujungnya nggak bisa dibuka. Caranya klik file, nah, kemudian ekspor. Nah, selanjutnya create PDF. Nih ya, klik. Nah, udah tinggal kasih nama. Namanya gimana formatnya tadi? Misalkan Ujang underscore 12 IPA 6 underscore judulnya apa? Asam nitrit gitu. Publish. Nah, ya udah terkirim. Ya, jadi cukup begitu saja. Klik publish, nanti dia akan nongol sudah dalam bentuk PDF. Nah, ini sudah PDF. Ya, bagaimana cara ngirim Google Drive-nya? Ya, nanti misalkan saya kirim Google Drive. Ada Google Drive, ya, ini misalkan saya ketik Google Drive nih. Biasanya kan saya ngirim link. Ya, kalau Google Drive biasa saya ngirim link. Google Drive, ya, saya ngirim link. Google Drive saya ini. Biasanya ada folder, ya. Nanti saya akan kirim dalam bentuk folder. Misalkan folder tugas gitu ya. Saya, misalkan apa? Link tugas ya di situ. Nah, nanti kamu ngekliknya tinggal oh sudah ada linknya nanti klik baru upload file ya. Kemudian pilih yang tadi tuh. Nah, yang mana tadi?
Yang ini kan, yang Ujang tadi, Ujang mana? Oh, mungkin tersimpan di tempat yang lain ya. Oh, udah ada papernya, klik, kemudian upload. Gitu. Udah nanti masuk ke dalam Google Drive-nya. Saya rasa kemarin juga sudah kita pelajari ya, ini mah pas praktikumnya. Dah, seperti itu. Siswa-siswi sekalian, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah jelas semua. Kalau sudah jelas, saya nanti akan kirim linknya ke sini. Nanti cukup di grup ya. Silakan nanti saya akan ketik pembagian tugas. Saya ketik dulu aja deh. Ya, belum dimulai ya. Itu IPA 3. Jangan duluan. Karena bukan begitu. Ya, pembagian tugas. Nanti takutnya ada yang nggak ikut Zoom, dia ngirim gitu ya, pembagian tugas praktikum. Tiba-tiba dia ngarang sendiri lagi. Ya, satu, ketik nama siswa. Ya, tolong jangan dilanjutkan ya di grup 12 IPA 3. Dalam kurung topik. Contoh. Yang resmi yang dari saya ya. Ini, nama lengkap. Jadi cukup nomornya saja. Nah, ya, silahkan list. Takutnya ada yang Zoom nggak ikut, ini nggak ikut, tapi tiba-tiba ngelis dia. Asal aja ngarang. Nah, ya, itu list barunya ya. Jadi silahkan, ntar saya baru ke IPA 3. Saya sekarang mau ke kelas yang lain, ke IPA 1. Pak, maaf itu linknya mana ya? Ya, Saya mau ngelis bentar. ini. Sebentar, Coba. sabar. Sabar. Kalian antusias sekali ya. Terima kasih. Nah, ntar saya suruh ngelis aja dulu nanti biar yang nggak ikut kan bingung. Itu ngelis apa? Kok ada nomor-nomornya kan gitu ya. Itu rahasia kita aja yang ikut. IPA 1, IPA 2, IPA 3. Boleh lihat ulang materinya nggak, Pak? Ntar saya share. Tenang aja saya share ya. Nah, itu sudah saya share ke semua kelas ya. Untuk listnya dulu ya, listnya dulu. Ya, sudah semua ya. Sekarang saya mau share ke Zoom linknya. Ya, ya linknya sudah saya share ke kolom pesan ya. Jadi bisa klik kolom pesan, kemudian ya, dah. Coba silahkan bisa diklik di kolom pesan, kemudian mulai melis ya. Namanya nama lengkap ya, betul. Terima kasih udah diingatkan. Ya, oke. Silahkan mulai melis sambil ngelis. Kalau ada yang mau bertanya, bingung dan lain sebagainya, silahkan bertanya. Ya Pak, intinya, ya maaf silahkan. Pak, Hmm. materinya itu tadi saya lupa nomor berapa. Lah itu diklik, ada di kolom pesan, buka kolom pesan, kemudian kamu klik linknya. Nah, link itu ada nomor materinya. Oh, oke Scroll Pak. ke bawah. Iya, tenang dit. Coba kita lihat, apakah di kelas-kelas ngelisnya udah rapih? Oh ya, udah rapih. Tuh kan ada yang nggak rapih tuh. Hafiz Mahardika nomor berapa nggak ditulis sama dia? Di skip sama temennya. Nah, jadi jadi bisa bisa kelihatan nanti yang nggak hadir kan bingung itu kok nomornya 123, ada 31, ada 24. Ya, oleh karena itu penting untuk hadir saat pembelajaran ya. Tolong listnya diurut ya, jangan acak-acakan, jangan satu list isinya semuanya gitu. Lihatnya dari mana? Bapak saya nggak inget nomornya. Itu buka kolom pesan. Jadi kan ini ada kolom pesan tuh chat, kolom chat di Zoom.
buka kolom chat, di situ ada link. Oh iya, siap-siap Pak, siap. Nah, silahkan klik linknya. Di situ nanti ada nomornya ya. Bagi yang sudah melis, bagi yang sudah paham ya terhadap semua materi, ya silahkan. Nanti kalau oh Pak saya mau keluar dari Zoom, boleh silahkan dan mulai mengerjakan ya. Tidak malam ini juga tidak apa-apa, besok masih ada hari. Ya Bapak mohon maaf ya sudah mengganggu malam-malam kalian dan mewarnainya dengan Zoom ya yang berisi wajah-wajah saya. Semoga tidak bosan. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Yang jelas kalian coba untuk nanti kalian jadi yang terdepan saat di kampus di universitas. Ya, saya stop record dulu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.